Halo Sobat People, welcome to People Video. Pada video ini kita akan membahas salah satu gejala pada gelombang bunyi yang dinamakan dengan efek Doppler. Ada yang tahu apa itu efek Doppler? Ya, efek Doppler adalah efek perubahan frekuensi bunyi yang terdengar akibat adanya kecepatan relatif antara sumber bunyi dengan pendengar. Nah, seperti di sini. Di sini nih ada pendengar A dan ada pendengar B. Ada juga sumber bunyinya, yaitu sirine dari truk pemadam kebakaran. Truk pemadam kebakaran ini bergerak menjauhi pendengar A dan mendekati pendengar B. Maka frekuensi bunyi yang terdengar oleh pendengar A ini akan lebih kecil daripada frekuensi yang didengar oleh pendengar B. Oke. Dan frekuensi yang didengar oleh pendengar A ini juga akan lebih kecil daripada frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Seperti itu. Nah, berdasarkan fenomena ini, dapat kita cari frekuensi yang diterima oleh si pendengar. Jadi, kita bisa menggunakan persamaan VP sama dengan V plus minus VP. V ini adalah VP ini adalah frekuensi yang diterima oleh pendengar. V di sini adalah cepat lambat bunyi di udara, dan VP adalah kecepatan gerak pendengar. Dibagi dengan V plus minus VS. VS ini adalah kecepatan si sumber. Dikali dengan Fs. Fs itu adalah frekuensi sumber. Nah, di sini ada tanda plus minus, dan ada tanda plus minus juga. Di dekat Fp ada Vp ada tanda plus minus, di dekat Vs juga ada tanda plus minus. Nah, tanda ini ada aturannya. Aturannya yaitu jika pendengar mendekat, nilai Vp-nya ini positif, jadi plus. Nah, jika pendengar menjauh, maka nilai Vp-nya itu negatif. Sumber mendekat, Vs-nya negatif, sumber menjauh, Vs-nya positif. Nah, jadi anggap aja pendengar itu malaikat. Ketika malaikat mendekat, positif. Ketika malaikat menjauh, itu negatif. Nah, sumber ini setan. Setan mendekat, maka ada aura-aura negatif. Setan menjauh, maka ada nilainya positif. Seperti itu ya. Nah, persamaan ini bisa dipakai jika kecepatan angin itu diabaikan. Kan angin kan bergerak, dan dia memiliki kecepatan. Nah, di sini kecepatan anginnya diabaikan. Jadi kita memakai persamaan seperti ini. Bagaimana jika kecepatan angin itu tidak diabaikan? Jika kecepatan angin tidak diabaikan, yang pertama jika angin itu searah dengan gelombang bunyi, maka persamaannya seperti ini. Pada bagian V atau kecepatan lambat bunyi di udara itu ditambahkan dengan kecepatan angin. Selebihnya sama seperti yang tadi. Dan jika angin itu berlawanan arah dengan bunyi, maka tandanya di sini dikurang. Seperti itu ya. Oke, kita langsung coba contoh soalnya. Kecepatan lambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Ambulans dan truk bergerak saling menjauhi. Oke, saling menjauhi ya di sini. Ambulans bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon. Truk bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Bila ambulans membunyikan sirine dengan frekuensi 760 Hz, tentukanlah frekuensi bunyi sirine yang akan didengar oleh sopir truk. Nah, berarti di sini truk atau si supir truk itu sebagai pendengar, dan ambulans itu sebagai sumber bunyi. Oke? Di sini ambulans dan truk itu bergerak saling menjauhi. Oke, jadi karena ambulans dan truk bergerak saling menjauhi, maka berarti VP-nya pendengarnya akan menjauhi. Pendengar menjauh berarti negatif, ya kan? Lalu sumbernya juga menjauh. Sumber yang menjauh tandanya positif. Maka persamaannya jadi FP sama dengan V dikurang PP per V ditambah VS dikali Fs. Oke? Cepat lambat bunyi di udara tadi adalah 340 meter per sekon. Kecepatan pendengar atau kecepatan truk itu adalah 20 meter per sekon.
Dan kecepatan sumber atau ambulans itu adalah 40 meter per second. Sirine dibunyikan dengan frekuensi 760 Hz. Maka frekuensi yang diterima oleh supir truk itu adalah 640 Hz. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini kecepatan anginnya diabaikan. Oke, sekian pembahasan kita tentang efek Doppler. Semoga video ini menambah pemahamanmu. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih dengan People Video dan People Book. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah!